nafli. Kemarin akhirnya bahas al-amalul muta'addi afdhalu min qasid. Perbuatan yang manfaatnya lebih baik daripada perbuatan yang manfaatnya sedikit. Nah, contohnya kemarin banyak kita ambil contoh kemarin dari Imam Asy-Syafi'i, talabul ilmi afdhalu min shalatin nafilah. Mencari ilmu lebih bagus pahalanya dan manfaatnya daripada salat an-nafilah. Maka dengan mencari ilmu pahalanya satu untuk diri sendiri dan yang kedua juga untuk orang lain manfaatnya. Kemudian kalau untuk salat nafilah hanya untuk diri sendiri manfaatnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada kaidah ke-21. Kaidah agung yang berbunyi al-fardu afdalu minan nafli. Hal fardu, suatu ibadah yang fardu lebih bagus daripada yang sunnah, jelas. Dasarnya adalah hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu 'alaihim. Allah berfirman melalui lisannya Rasulullah SAW, wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekat kepadaku al-mutaqarribuna, orang yang mendekat, hambaku tidaklah mendekat kepadaku bimithli ada'i, seperti apa yang ia kerjakan, maftaradtu 'alaihim, apa-apa yang aku wajibkan pada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai perbuatan fardhah daripada yang sunnah. Namun ketika pertanyaannya manakah yang lebih Allah sukai orangnya, apakah orang yang mengerjakan fardhah atau orang yang mengerjakan sunnah, maka jawabannya adalah Allah lebih suka orang yang mengerjakan sunnah. Kalau pekerjaannya Allah menyukai yang fardhu, tapi kalau fa'ilnya yang mengerjakannya Allah menyukai yang mengerjakan sunnah. Mengapa? Karena yang fardhu jelas harus dikerjakan, gitu. Tapi kalau yang sunnah tidak wajib dikerjakan, dan Allah menyukai orang yang melebihi, atau bahasanya apa ya, Allah lebih menyukai orang yang menambah daripada apa-apa yang Allah fardukan, dalam arti mengerjakan yang sunnah, gitu. Jadi bukan berarti ditinggalkan yang fardhu, jelas fardhu harus dikerjakan. Namun ketika berbicara Allah menyukai fa'ilnya yang mana, apakah fa'il fardhu atau fa'il sunnah, jelas lebih menyukai fa'il yang sunnah. Sebab apa? Sebab yang sunnah fardhu aja dikerjakan, sunnah iya. Tapi kalau pekerjaannya lebih menyukai fardhu, sebagaimana hadis di sini, diskusi di sini, wa ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu 'alaihim. Tidaklah mendekat hamba-hambaku dengan perbuatan yang aku wajibkan kepada mereka. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Dalam furuq kaidah ini banyak sekali, diantaranya adalah salat fardu jelas lebih bagus daripada salat nafilah. Zakat yang fardu atau zakat lebih agung, lebih bagus daripada sedekah. Puasa Ramadan lebih bagus daripada puasa sunnah. Salat berjamaah lebih bagus daripada munfarid, wa hakadha. Jadi apa-apa yang telah Allah tetapkan sebagai fardhu lebih bagus fi'il tersebut daripada yang sunnah, wa hakadha. Kaidah selanjutnya adalah kaidah ke-22. Kaidah 22 adalah kaidah di mana al-fadilah al-muta'alliqatu bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqati bi makaniha. Keutamaan yang berkaitan dengan ibadah yang sama adalah lebih mulia atau lebih utama dengan yang berkaitan dengan tempatnya. Apa maksud daripada kaidah ini? Bilithal yatadhul maqal. Kita lihat contoh pertama. Salatul fardhi fil masjid afdalu min salatiha bil fil bait. Salat fardu wajib hukumnya. Kemudian al-aslu fi makan, pada asalnya salat fardu itu bagi laki-laki di mana dikerjakannya. Al-aslu pada dasarnya adalah di masjid. Maka salat fardu di masjid lebih bagus dikerjakan daripada salat fardu di rumah. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan salat di saf pertama? Nah, ini ada masalah kedua. Maulana memberikan contoh unik tatkala salat di saf pertama di Masjid Nabawi dengan salat di Raudhah Asy-Syarifah.
Nah, ketika dalam konteks ini jelas salat di saf pertama di Masjid Nabawi afdal minas salati fi Raudhah Asy-Syarifah, lebih bagus daripada salat di Raudhah Asy-Syarifah. Mengapa? Li'anna fadlus salati fi shafil awal. Kenapa? Karena keutamaan salat di saf pertama muta'alliqun bidzatis shalah. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana maksud kaidah ini? Bapak Ibu, santri-santri ya, kaidah ini berkata atau berhubungan dengan zatnya suatu ibadah itu lebih bagusnya apakah zat suatu ibadah ataukah tempat gitu ya dilakukannya suatu ibadah. Sebagai contoh, ketika sholat di Masjid Nabawi, kita tahu fadilah sholat di Masjid Nabawi yang Masya Allah adalah 1000 kali sholat di masjid lain. Dalam hadis, sholat di Masjidil Haram lebih bagus pahalanya 100.000 kali sholat di masjid lain. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat sholat pahalanya dibanding di masjid lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat pahalanya dibanding sholat di masjid lain. Nah, maka zat sholatnya ini adalah yang utama. Kemudian tempat. Nah, sekarang kita bicara tempat. Ketika orang sholat di Masjid Nabawi dan Raudhah Asy-Syarifah juga di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Raudhah Asy-Syarifah dalam waktu dekat. Sebentar, apa itu Raudhah Asy-Syarifah? Raudhah Asy-Syarifah itu adalah tempat antara mimbar Rasul dengan rumah Rasul yang sekarang menjadi makom baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah berangkat umrah atau haji barangkali bisa bertasawur di Masjid Nabawi. Kalau kita sholat di dalam Masjid Nabawi, maka Ar-Raudhah itu di tengah-tengah, sebelah kanannya mimbar dan sebelah kirinya makom Rasul. Itu kalau kita posisi di mana di masjid menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, tapi kalau posisi kita ziarah di luar masjid, lewat aja. Kalau bagi yang laki-laki ya, ketika lewat untuk ziarah ke Rasul, lewat itu melewati mimbar dulu. Karena dari luar mimbar dulu, kemudian Raudhah, kemudian makom Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya hubungan dengan kaidah ini adalah ketika sholat di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi, mana yang lebih bagus? Apakah sholat di Raudhah ataukah sholat di saf pertama? Maka jawabannya adalah sholat di saf pertama lebih utama daripada sholat di Raudhah. Mengapa? Karena sholat di saf pertama adalah muta'alliq, berkaitan dengan zatnya sholat. Sebab ini ibaratnya hukumnya berentet atau hukumnya beruntun. Bagaimana sholat zatnya adalah wajib, misal, kemudian sholat itu adalah berjamaah, kemudian sholat itu adalah di saf pertama gitu. Maka ini adalah hukum yang beruntun. Dan seperti ini itu aula, lebih utama daripada tadi sholat tidak di saf pertama dan di Raudhah Asy-Syarifah. Begitu ya. Ini dalam konteks sholat fardu. Namun ketika dalam konteks bukan sholat berjamaah, maka hukumnya berbeda. Dalam konteks sholat bukan sholat berjamaah, bukan sholat fardu, maka silakan sholat dimanapun di Masjid Nabawi tidak mengapa. Apalagi kalau misalkan di Raudhah. Mengapa? Karena di Raudhah adalah makan mustajab. Tapi kalau dalam konteks berjamaah, jelas dimanapun tempatnya, ketika sholat berjamaah lebih bagus adalah di saf pertama, gitu kan? Apalagi begitupun di dalam Masjid Nabawi, begitupun di mana di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudahkan kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di saf awal, di saf pertama. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga ada kaitan misal dengan kaidah apa? Kemarin yang pernah kita pelajari, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghuriha mahbub. Saking pentingnya, saking mulianya, agungnya pahala di sholat pertama, kita dimakruhkan untuk mendahulukan orang lain ketika sholat di saf pertama. Atau kita di saf kedua ada space satu orang untuk di salat atau di saf pertama, maka kita persilakan orang lain untuk maju ke saf tersebut, ke saf pertama, itu makruh hukumnya. Maka yang utama adalah kita yang maju. Al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghuriha mahbub. Itu sudah kita pelajari ya, yang ada di atas. Al-ithar, mengedepankan orang lain, fil qurbi, dalam hal ibadah adalah makruh, wa fi ghuriha, dan selain daripada hal ibadah
adalah mahbub, disukai. Nah, maka sholat di saf pertama sungguh sangat mulia. Kemudian mungkin kata ibu atau kata banat santria, bagaimana dengan seorang perempuan? Sholat yang utama safnya di mana? Nah, maka kalau sholat laki-laki utamanya adalah di saf pertama, maka sholat perempuan ketika berjamaah dalam posisi misal di masjid atau di tempat yang umum bersama dengan laki-laki, maka sholat perempuan yang utama berjamaah adalah di saf terakhir. Beda dengan laki-laki ya, kalau laki-laki emang saf terbaik adalah saf pertama, tapi kalau perempuan adalah saf terakhir. Mengapa? Kenapa dikatakan saf terakhir perempuan lebih bagus? Sebab kalau di saf pertama ini adalah mungkin logikanya kalau di saf pertama itu dekat atau terlalu ikhtilat dengan saf laki-laki yang paling terakhir. Tapi kalau yang di belakang itu tidak demikian, gitu ya. Itu secara logika. Tapi ilah alasan mengapa saf perempuan di belakang itu lebih bagus daripada yang terdepan. Al-Fakir belum tahu alasan syar'i atau ilah syar'inya bagaimana. Cuma secara logika kalau yang di depan itu ikhtilat, takut ada ikhtilat itu, tapi yang belakang jauh daripada hal tersebut. Namun insya Allah kita buka lagi, kita murajah lagi apa ilah atau alasan dibalik ucapan Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam, di mana saf di belakang itu lebih bagus di perempuan daripada saf yang terdepan. Wahakadha. Kemudian di antara furu fikih dari kaidah al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah ini adalah salatun nafli fil bait afdalu minha fil masjid. Salat nafilah sunnah di rumah itu lebih bagus daripada di masjid. Mengapa? Li'anna fi'laha fil bait fadilah. Karena sesungguhnya pengerjaannya di rumah adalah fadilah, keutamaan. Tata'allaqu biha, yang berhubungan dengannya. Jadi al-aslu pada dasarnya salat faridah bagi laki-laki di mana? Di masjid. Dan salat sunnah di mana? Di rumah. Itu al-as. Gimana kalau misalkan khilaful as, laisa musyira, walakin akan tetapi yang lebih bagusnya adalah seperti itu. Sekarang bicara tentang perempuan, ibu atau santria. Bagaimana kalau sholat perempuan di masjid? Nah, satu, kalau konteksnya sebagai santria atau seorang pelajar SMA, ketika sholat fardhu di masjid atau di tempat umum dengan dalam konteks pendidikan, maka itu adalah aula, itu adalah diutamakan. Mengapa? Karena dalam konteks belajar, gitu ya, paling mungkin ada yang belum tahu bagaimana tata cara sholat, begitu. Atau ketika tidak seperti itu kan takutnya hal yang tidak diinginkan. Ini juga masuk dalam kaidah darul mafasid, menutup pintu-pintu ke mafsadan dengan cara semuanya dalam waktu sholat berkumpul di masjid. Itu dalam konteks belajar. Berbeda dengan ibu misal yang sudah berumah tangga, gitu ya, atau yang sudah dalam dunia masyarakat, di mana seorang perempuan ketika sholat fardunya itu justru aula di rumah. Kenapa? Sebab kalau sholatnya perempuan, apalagi tidak dengan mahramnya di masjid, itu menimbulkan fitnah. Kecuali kalau misalkan ini romantis, bapak ibu sholat berjamaah masjid bersama, nah ini aula lebih bagus. Mengapa? Karena sholatnya ada mahramnya dan masjid. Tapi kalau demikian, maka sholat perempuan aula lebih utamanya di mana? Di rumah. Wahakadha. Sawa'un kana fil faridah atau kana fil nafilah. Baik dalam sholat faridah ataupun dalam sholat sunnah nafilah. Seperti itu. Kecuali kemarin tadi apa? Kalau mahramnya bersama ke masjid, maka itu juga bagus. Tapi kalau tidak, maka aula lebih utama dikerjakan oleh perempuan yang dalam dunia atau dalam kehidupan bermasyarakat itu di rumah. Berbeda dengan tadi konteks dalam belajar, santri atau pelajar itu lebih bagusnya bersama di masjid karena dalam konteks belajar. Kemudian masalah keempat adalah al-qurbu min Ka'bah fi tawaf mustahab. Oke, ini dan di antara yang disunahkan dalam tawaf adalah apa? Tawaf mengelilingi Ka'bah, gitu ya.
mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dan Ka'bahnya sebelah kiri kita, kemudian dikerjakan dalam atau dalam haji. Maka sunnah tawaf di antaranya adalah al-qurbu minal Ka'bah. Itu Ka'bah. Tawafnya dekat ke Ka'bah. Adalah sama dengan ar-raml. Apa raml? Melempar jumroh. Gitu ya. Maaf, ar-raml artinya lari kecil, atau bukan lari lah ya. Kalau lari sa'i, tapi ini ibaratnya jalannya cepat, terutama pantok tadi. Nah, hukumnya juga apa? Mustahab. Falau mana'tur zahmatu minal jam'i bainahuma, jika tidak mampu untuk satu dekat kemana, ke Ka'bah ketika tawaf, kemudian jalannya tidak lambat gitu, melainkan ya agak cepat sedikit ketika apa? Ketika tawaf. Kalau mampu maka itu adalah aula, itu lebih utama. Tapi kalau tidak mampu karena berdesakan dan sebagainya, walam yumkinhu ar-ramal, tidak mampu digabungkan tadi dua hal, itu dekat ke Ka'bah tawafnya dan juga berjalannya agak cepat. Wa amkanahu ma'al bu'di, tapi mungkin berjalan agak cepat tapi dengan al-bu'di, dengan jauh dari Ka'bah, seperti di lantai 2 atau 3 ya kalau tidak salah. Itu ada tawaf, ada sa'i, pun juga ada tawaf yang pakai kendaraan ya, harus bayar ya di atasnya itu. Nah itu kenapa tidak jelas kalau dekat tidak mungkin akan penuh, ada difasilitasi di atas. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak demikian, maka fal muhafadzatu 'ala ramal ma'al budi aula minal muhafadzati 'alal qurbi bila ramlin. Maka menjaga dengan cara tawaf ala romli, apa ala romali? Ala romali itu dengan tadi dengan cara berjalan lebih cepat, gitu ya, dengan cara tawafnya lebih cepat, ma'budi meskipun jauh, itu adalah aula, diutamakan minal muhafadzati, daripada menjaga alal qurbi bila romalin, dekat dengan Ka'bah tapi sampai 7 jam, sampai 8 jam, sampai 9 jam apanya tawafnya. Jadi lebih diutamakan bisa dikerjakan dalam waktu singkat gitu, meskipun jauh, daripada dikerjakan dalam waktu lama tapi dekat begitu. Wahakadha, ini diantara furu' fikih dari kaidah al-fadilah al-muta'alliqah bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqati bi makaniha. Jadi menjaga keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu lebih utama daripada menjaga keutamaan tempatnya, al-muta'alliqah bi makaniha, hal-hal yang keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya. Kita ambil contoh lain selain daripada 4 furu' fikih ini. Seperti apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Oke. Al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsil ibadati aula minal muta'alliqati bi makaniha. Keutamaan dalam yang berkaitan dengan ibadah aula, lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Oke. Tadi dalam bab salat, ketika salat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke, ketika salat di Masjid Al-Haram. Salat di Masjidil Haram. Kemudian ada salat juga yang utama, di antara salat yang utama itu salat setelah tawaf ya, hukumnya sunnah, yaitu di belakang maqam Ibrahim. Bukan maqam Ibrahim bermakna kuburan Nabi Ibrahim, bukan, tapi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dahulu. Nah, ini bagaimana? Apakah sholat di saf pertama Masjidil Haram dengan sholat di belakang maqam Ibrahim? Ini secara zahir mungkin seperti bertentangan, gitu ya. Bertentangan adalah mana yang utama, sebabkan ada hadis yang mengatakan sholat di belakang maqam Ibrahim mustajab. Kemudian sedangkan sholat di saf pertama adalah utama gitu. Maka mana yang diutamakan? Kita pilih mana? Apakah di belakang maqam Ibrahim ataukah sholat di saf pertama? Nah, maksud dari kaidah ini adalah, jadi
yang terbaik adalah justru yang berhubungan dengan keutamaan zat ibadah tersebut. Jadi bukan berkaitan dengan tempatnya. Ketika sholat di belakang di belakang Maqam Ibrahim, berarti kan berkaitan dengan tempat, itu di belakang Maqam Ibrahim. Itu adalah utama, betul. Tapi sholat di saf pertama itu adalah lebih utama. Mengapa? Karena berkaitan dengan zatnya sholat. Itu berkaitan dengan zatnya sholat. Wah, ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nanti utamanya itu adalah justru yang berkaitan dengan zat sholat tertentu. Zat sholatnya, bukan dengan tempatnya. Wah, dan ini adalah berbeda dengan masalah an-nafilah. Jelas dalam an-nafilah bebas, tidak ada ketentuan harus di saf pertama, karena yang saf pertama ini adalah dengan berjamaah dalam fardhu. Kaidah selanjutnya adalah kaidah ke-23, kaidah yang berbunyi al-wajibu la yutraku illa liwajibin, atau dalam bahasa lain al-wajibu la yutraku li sunnah. Ini kaidah yang bisa menjadi kaidah dalam hidup kita, betapa pentingnya hal yang fardhu, hal yang wajib, hal sunnah sekalipun jangan sampai mengedepankan yang sunnah dan meninggalkan yang fardhu. Masalah fikihnya adalah dalam contoh bab salat. Al-audu min qiyamir rakaati tsalitsati ila tasyahhudil awwali yajibu lil ma'mumi limutaba'atil imam. Al-audu kembali min qiyamir rakaati tsalitsati, dari berdiri di rakaat ketiga, ila tasyahud al-awwal, ke tasyahud awal. Oke, kita kisahkan bagaimana misal ada sholat yang di atas 3 rakaat atau di atas 2 rakaat. Contoh sholat maghrib yang 3 rakaat atau isya yang 4 rakaat. Sebab di pertengahan, di rakaat kedua ada tasyahud awal. Nah, ketika seseorang lupa tasyahud awal, dia sudah sudah sujud di rakaat kedua, rakaat kedua di sholat yang 3 atau 4 rakaat, maka setelahnya berarti ada tasyahud awal atau tahiyat awal. Dan tahiyat awal, tasyahud awal, hukumnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad, gitu ya. Di awal pernah kita bahas tentang rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat dalam sholat. Rukun ketika lupa, disengaja batal sholatnya. Sunnah ab'ad ketika lupa, baik disengaja ataupun tidak, sah sholatnya, namun dianjurkan sujud sahwi dan berkurang pahala. Kalau sunnah hayat ketika lupa atau sengaja tidak dikerjakan, sah sholatnya, tidak dianjurkan sujud sahwi dan berkurang pahala. Maka sunnah ab'ad di antara contohnya adalah tasyahud awal. Orang ketika sujud kedua di rakaat kedua, setelahnya ada tasyahud awal, ia lantas berdiri. Nah, setelah berdiri, gitu ya, setelah berdiri di rakaat keberapa sekarang? Ketiga, sudah talabus bil qiyam. Sudah talabus bil qiyam. Apa talabus bil qiyam? Sudah anceg, sudah berdiri. Dan berdiri bagi orang yang sholat fardu hukumnya rukun, gitu ya. Maka ketika ia berdiri, boleh tidak ia karena lupa tasyahud awal, belum tasyahud nih, dia sudah berdiri, boleh boleh tidak dia kembali ke mana? Ke tasyahud awal. Gitu. Ini pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Al-wajib la yutraku li sunnah. Karena ia sudah berdiri, dan berdiri adalah wajib atau rukun atau fardu. Dan wajib tidak ditinggalkan untuk membela yang sunnah. Apa yang sunnah? Di sini adalah tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Meskipun ab'ad, tapi sunnah. Karena sudah berdiri, dan berdiri adalah rukun atau wajib, maka tidak lantas meninggalkan yang wajib untuk kembali kepada yang sunnah atau membela yang sunnah. Ini kaidah yang luar biasa, terutama dalam bab sholat. Terus bagaimana kalau posisi kita sholat berjamaah? Ini sering didapati. Kalau tadi mungkin ketika munfarid mudah ya. Ketika munfarid mudah. Bagaimana ketika berjamaah dan kita posisi sebagai makmum? Imam ketika sama contohnya dengan yang tadi,
Hanya saja yang tadi munfarid ini berjamaah. Imam di ruku yang di sujud yang kedua. Setelahnya biasanya kalau sholat yang 3 atau 4 rakaat ada sunnah abad, yaitu duduk di antara ada tasyahud awal, tahiyat awal. Ini lupa imam, Allahu Akbar, imam sudah talabbus bil qiyam. Artinya imam sudah berdiri anjak, sudah melaksanakan yang wajib. Siapa yang belum? Makmum. Makmum kan baru mendengar Allahu Akbar, maka makmum mengikuti imam. Gitu ya. Nah, ketika makmum baru berdiri atau baru bangun dari sujudnya, melihat imam sudah berdiri, imam teh malaweng. Karena harusnya biasanya tasyahud awal, tahiyat awal. Tapi kok mengapa ini berdiri? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh tidak makmum mengatakan subhanallah atau mengingatkan imam, intinya untuk duduk tasyahud awal, duduk tahiyat awal. Kenapa? Karena gerakan tersebut lupa. Gitu. Kalau tadi konteksnya sholat munfarid, itu kita ketika sendiri sholatnya, maka tidak boleh untuk tasyahud awal. Mengapa? Karena sudah talabus bil qiyam, sudah berdiri dan berdiri rukun dalam sholat. Nah, kalau ini berjamaah, imamnya sudah berdiri, makmumnya belum. Pertanyaan, apakah makmumnya lantas bilang subhanallah, atau intinya mengingatkan imam agar imam kembali kepada tasyahud awal dan makmum kan belum berdiri? Bagaimana menurut Bapak Ibu atau santri-santri? Ya, silakan. Ada yang punya pendapat? Oke, kita lanjutkan ya. Jawabannya adalah tidak boleh atau lanjutkan mengikuti imam. Itu ya, lanjutkan mengikuti imam. Kenapa? Karena sholat makmum itu adalah sholat imam. Jadi ketika imam sudah berdiri, imam sudah talabus bil qiyam, maka makmum pun ikut talabus bil qiyam. Gitu ya. Jadi ikut berdiri saja. Kenapa? Karena al-wajib la yutruku sunnah. Wajib bagi imam apa? Mengikuti imam. Dan imam sudah talabus bil qiyam, maka karena sholatnya berjamaah, tidak seyogianya seorang makmum tersebut adalah duduk tasyahud awal, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ikut saja apa yang dikatakan imam ke atas. Wah, kata. Nah, kecuali dalam satu masalah. Apa? Yaitu masalah habisul imam. Ini masalah unik dalam bab sholat. Terutama mohon santri-santri difahami masalah ini. Apa? Jadi masalah di mana makmum yakin, dengan seyakin-yakinnya, dan makmum yang lain pun sama, gitu ya. Ketika dalam sholat berjamaah, ini kita udah sholat 4 rakaat, dan sholatnya sholat isya misalkan, sudah 4 rakaat. Tapi imam adalah berdiri. Imam itu berdiri, jadi imam itu masuk ke rakaat kelima, gitu ibaratnya. Jadi imam masuk ke rakaat kelima karena disangkaan imam adalah baru 3 rakaat, sekarang rakaat keempat. Tapi imam semuanya sepakat ini rakaat terakhir. Maka imam berdiri, makmum bilang sebelum berdiri pun subhanallah. Jadi pas mau naik imam Allah, sebelum talabus bil qiyam subhanallah. Tapi imam kekeh yakin ini rakaat keempat, naik ke keempat, Allahu Akbar. Imam talabus bil qiyam. Imam berdiri talabus bil qiyam. Nah, ini pertanyaan, bagaimana posisi makmum ketika dia yakin bahwasanya ini sholat 4 rakaat sudah, sedangkan imam naik ke rakaat kelima dan imam pun kekeh yakin ini rakaat keempat. Padahal jika dilihat, ibaratnya kalau bukan dilihat ya, ketika ada saksi misal atau yang menghitung, yang keliru adalah imam, gitu ya misal, karena juga manusia mungkin lupa dan lain sebagainya. Maka bagaimana posisi makmum yang seperti ini? Kalau imam kekeh kan beliau tidak bisa melihat ke belakang, artinya dia kekeh yakin ini adalah rakaat keempat, sedangkan makmum melihat imam naik dan makmum yakinnya ini adalah rakaat keempat, sudah beres sekarang. Itu sedangkan imam naik ke rakaat kelima. Bagaimana posisi kita kalau kita sebagai makmum tersebut? Enggak, barangkali ada yang punya pendapat, ada pengaman, barangkali ada Bapak Ibu atau santri-santri ya. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu ya. Kalau saya tidak tahu, cuma kalau menimba sekiranya imam kan itu maksudnya berjamaah, tapi berdasarkan keyakinan. Apa jadi bertanya, apa boleh ada imam pengganti ke depan lalu sujud sahwi? Jadi dia menyadari bahwa perbuatannya itu keliru, walaupun dia istilahnya awalnya yakin layu jalur bisyak, tidak ada keyakinan tidak bisa diganti dengan keraguan. Dia yakin, dia biarkan sholat sendiri. Kita juga ada imam baru gitu ke depan. Masya Allah. Oke, pendapat dari Ibu Ida. Oke, guru pakai selalu Ibu ya. Terima kasih Ibu, Masya Allah pandangannya. Ya, ini pandangan dari Ibu seperti itu. Alhamdulillah. Nah, barangkali ada yang punya pandangan lain, maka Bapak Ibu atau santri-santri ya silakan. Ini apalagi kalau pengalaman pribadi misalnya, bagaimana nih ketika pernah atau belum ada yang mengalami hal seperti ini, itu bagaimana dulu? Apakah bubar sebenarnya ataukah bagaimana? Enggak? Tambahan lagi Ustadz, kalau pernah jadi imam, kalau salah gitu karena orangnya banyak, pasti walaupun seyakin-yakinnya jadi luluh ikuti yang dulu. Betul. Jadi memang berarti di sini pelajarannya, jadi imam harus apa? Harus peka berarti Ibu ya, harus peka. Jika yang di belakang subhanallah, apalagi kalau nyebutnya banyak, oh berarti benar saya salah. Begitu ya, harus peka terhadap peringatan daripada makmum yang mengingatkan. Oke, betul Ibu. Nah, yang pertama hendaknya seorang imam adalah harus peka ketika ia ditegur oleh makmum, apalagi dengan suara yang banyak. Nah, maka imam harus peka mengakui beliau adalah keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau misalkan pak imam ini teh baru 3 rakaat naik ke 4, makmum ini teh 4, dan kalau dilihat dari mana yang benar, ibaratnya dari bilangan itu adalah makmum yang benar. Nah, maka bagaimana hal seperti ini? Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, ketika hal seperti ini terjadi adalah hendaknya makmum lahu ikhtiaron. Bagi makmum, dia mempunyai dua pilihan. Satu, boleh ia berdiri mengikuti imam. Sebab al-aslu fil jamaah yatsba'ul imam. Pada asalnya dalam berjamaah adalah mengikuti imam. Itu pilihan pertama. Dan pilihan kedua, dan ini adalah mu'tamad, atau ini yang menjadi rujukan dalam fatwa, tapi dengan syarat harus yakin, benar-benar yakin ini adalah sholat sudah 4 rakaat, harus benar yakin. Apa yang pendapat kedua dan yang mu'tamad ini adalah masalah yang mana disebut dalam fikih disebut habisul imam. Habisul imam, apa habis? Habis itu terpenjara ya. Jadi terpenjara oleh imam. Dengan cara apa? Dengan cara si makmum diam, biarkan imam sholat sendiri. Jadi biarkan imam sholat sendiri, dia ruku sendiri, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tahiyat, baru salam ikut bareng. Nah, itu seperti itu. Itu adalah yang mu'tamad. Ini juga memberikan pelajaran. Mungkin ada makmum yang masbuk, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah diingatkan tadi dan dia tetap saja kekeh, ya maka boleh dilakukan satu ikut imam, ataupun yang kedua yang disebut habisul imam, dan ini justru yang mu'tamad atau yang dianjurkan dalam fatwa atau yang dianjurkan kita pakai. Kenapa? Karena sholat itu adalah al-yaqin, dan al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, maka kalau imam yakinnya demikian dan kita yakinnya adalah 4, apalagi jumhur. Maksud jumhur di sini adalah jumhur makmumin, jumhur daripada makmum yang sepakat yakin ini adalah 4, gitu ya. Maka habisul imam dengan cara duduk diam saja sambil menunggu imam sholat selesai baru salam, kita ikuti salamnya imam. Tidak lantas kita salam sendiri, karena kalau seperti itu berarti batal lah, begitu ya. Kenapa? Karena kan awalnya kita sholatnya berjamaah. Wah, kada. Jadi begitulah di antara solusi ketika mendapati
imam yang naik ke rakaat kelima dan makmum yakin ini adalah akhir daripada sholat yang 4 rakaat. Wahakadha. Kemudian itu disebut Sebentar masalah. Ustaz, izin dulu Ustaz. Apa yang tadi dikatakan duduk dulu sambil menunggu imam. Jadi ingat pernah emang dapat informasi itu waktu dulu. Jadi ya betul kepikir dan ingat. Jadi kita diam, jangan mendahului imam, itu betul. Cuma ini Ustaz, saya pernah pengalaman kentut ketika jadi imam. Nah, ya kentut kan itu diganti sama orang lain gitu kan, kalau kentut Imamnya batal begitu Ibu ya? Ya, imamnya batal kentut gitu. Tapi perasaan ada yang pernah perasaan kentut atau enggak kan itu dari setannya kayak gitu. Terus kita melanjutkannya sholat gitu. Nah, hukum pertanggungnya sampai sekarang harus seperti apa? Karena kan itu mereka sholatnya akan jadi tidak sah, ditanggung oleh kita atau bagaimana Ustaz? Oke, bagaimana kalau posisi imam ketika Bu ya teh atau belum gitu ya? Nah, bagaimana sholat makmum ketika imamnya adalah ragu seperti tadi? Yang pertama, dalam fikih Bapak Ibu santri-santri ya, kita menghukumi dengan zahir. Kita menghukumi dengan zahir. Artinya ketika seseorang maju ke depan dan ia menjadi imam, apalagi kalau misalkan diketahui beliau itu adalah DKM atau biasa yang menjadi imam, begitu ya. Ya sholat di depan menjadi imam, maka kita hanya menghukumi dengan zahir. Kita sebagai makmum mengikut sholat beliau. Apakah ia teh wudunya batal atau tidak, itu kembali kepada urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makmum tidak menghukumi dengan batin, tapi menghukumi dengan zahir, karena orang tersebut adalah maju ke depan menjadi imam gitu ya, maka kita cukup mengikuti sholat imam tersebut. Kalau ternyata min ilmillah gitu ya, dari pandangan Allah, ya ternyata orang tersebut tadi mungkin dengan ragunya adalah batal, ataupun sekalipun misal Bapak Ibu bukan karena kita tahu ya, karena kita tidak tahu tadi, kembali kita hanya menghukumi, ternyata orang tersebut adalah tidak wudu misalkan, maka tetap sholat kita sah. Kenapa? Yang kita adalah zahir, kecuali kalau kita tahu bahwasanya orang tersebut adalah tidak wudu gitu ya, orang tersebut tidak wudu lantas jadi imam, udah jelas berarti orang tersebut adalah tidak sah sholatnya dan kita tidak hendaknya mengikuti orang tersebut. Itu satu masalah. Kemudian masalahnya tadi bagaimana kalau misalkan seseorang imam, kita berjamaah, imam misalkan batal fi athnai shalah atau athnai shalah, ketika dalam salat imam batal. Bagaimana hendaknya imam yang bijak ketika dalam salat batal, karena udah tahu hukum bahwasannya batal dengan tadi khurujur rih dan sebagainya, maka hendaknya dia balik kanan dan makmum yang di belakang itu maju ke depan menggantikan posisinya begitu. Jadi tidak lantas meneruskan karena pameng ya rakaat misalnya, nah maka lanjutkan tapi batal, namanya batal ya batal begitu. Terus apakah menjadi batal juga sholatnya makmum? Tidak. Kalau imam yang misalkan tadi sudah batal fi athnai shalah, dalam sholatnya atau ketika sholat berlangsung batal dan melanjutkan, maka makmum tidak dihukumi, makmum pun batal. Mengapa? Sebab kita hanya menghukumi dengan zahir. Jadi kita lihat, ikuti imam saja, apa yang imam lakukan selagi itu adalah benar, sholat sampai beres salam kita ikuti. Adapun urusan imam dengan dirinya, apakah ia batal atau tidak, itu urusan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita tidak menghukumi dan tidak mengetahui apa yang imam lakukan. Wahakadha. Mungkin itu yang bisa Fakir sampaikan gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana Bu? Baik, jazakallah Ustaz. Kami insyaallah Ibu. Oke. Ini ada contoh furu fikih kedua ya Bu Ibu, terkait kaidah al-wajib itu di sunnah. Yang wajib tidak ditinggalkan, ngebelaan atau membela yang sunnah, yaitu adalah
at-tanahnuhu bihaitsu yadharu harfan in kana li ajli suratil Fatihah mathalan fa'udhrun li anna qira'atal Fatihati wajibah amma in kana at-tanahnuh lil jahri aw lil qira'ati suwari ba'da al-Fatihah fala li annahu sunnah. Ma mana at-tanahnuh? At-tanahnuh itu Allahumma shalli ala nabi seperti apa ya? Memanjangkan mad misal Bismillah, jadi gerelek ibaratnya gitu dengan memanjangkan suatu huruf. Nah, bihaitsu yadharu harfan in kana li ajli surah Fatihah, dengan tujuan untuk membedakan dua huruf atau memanjangkan satu huruf menjadi dua harokat, maka li ajli kalau hal tersebut adalah untuk dengan tujuan hanya membaca dalam surah Al-Fatihah, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tanahnuh berlebihan dalam membaca dalam tanda kutip dalam selain daripada surah Al-Fatihah tidak diperkenankan. Kenapa? Kalau surat Fatihah rukun, maka tanahnuh fir rukni tidak mengapa. Tapi kalau tanahnuh fi sunnah hendaknya tidak dikerjakan. Kenapa? Al wajibu la yutraku li sunnah. Balik pada kaidah bahwasanya yang wajib tidak ditinggalkan, meninggalkan atau membela yang sunnah. Wah, kada ini kaidah penting, kaidah yang unik untuk memahami, terutama untuk santri-santri, bapak ibu, guru-guru kita yang hadir pada majelis ini sudah sangat menjadi betul kaidah ini. Tapi kita yang muda-muda nih, santri-santri ya, ananda suatu hari di mana akan dihadapkan dengan keadaan rutinannya atau ini teh kumpulan rutinan atau ngobrol misalnya gitu ya. Awas, hati-hati jangan tertipu dengan apa-apa yang akan kita hadapi. Apakah punten, karena kalau santri itu kan kewajibannya pelajar itu kewajibannya satu, mencari ilmu. Ananda sebagai seorang santri pelajar ada yang membiayai, maka kewajiban ananda hanya satu, mencari ilmu. Jangan cawe-cawe, jangan cari-cari celah untuk mau kerja selagi dalam keadaan mencari ilmu, ada yang menafkahi dan yang sebagainya gitu ya. Awas, ingat kaidah bahwasanya al wajib la yutrakul sunnah, yang wajib tidak lantas ditinggalkan hanya untuk membela yang sunnah gitu ya kasarnya. Jadi mencari ilmu itu wajib, maka yang sunnah seperti apa? Punten, contoh seperti olahraga misalkan atau meskipun orang penting, tapi kalau waktunya bertabrakan dengan ngaji, itu yang utama. Nah, ini penting terutama ya ketika daras hadroh majelis seperti itu adalah aula. Apalagi kaidah yang di atas kita sudah pelajari bahwasanya al-amal al-muta'addi aula min al-amal al-qasir. Perbuatan yang manfaatnya lebih umum seperti ya mengaji, seperti belajar, itu lebih aula, lebih diutamakan alal qasir daripada perbuatan yang manfaatnya hanya untuk pribadi. Nah, ini berkaitan dengan kaidah ini, al wajib la yutruk sunnah, yang wajib tidak ditinggalkan untuk membela yang sunnah. Jadi kita harus paham betul mana apa wajib bagi kita, mana perkara yang sunnah bagi kita, dan tentu setiap umur atau setiap masa ada fasenya ya, ada fasenya. Bagi mungkin yang sudah berumah tangga apa wajibnya, apa sunnahnya, ini harus difahami betul. Jangan sampai kita sering mendengar curhatan bagaimana ia cuma terus rumah tanggi tapi masih kene resep main bola itu sampai meninggalkan istri dan anaknya misal gitu ya atau apapun yang kaitan dengan hal seperti ini. Jadi harus kita pahami mana wajib bagi kita, mana yang sunnah bagi kita, mana yang mubah bagi kita. Wahakada, terutama santri-santri ya harus paham betul mana wajib, mana yang sunnah bagi kita. Kenapa? Karena suatu saat di depan kita akan dihadapkan, apalagi di zaman Dajjal seperti ini, kita akan dihadapkan terbalik pasti ya, pasti banyak bukan wajib dan sunnah yang terbalik, malah di zaman seperti ini yang terbalik adalah yang wajib dengan haram terbalik gitu ya, yang wajib dengan haram terbalik, yang haram sudah dianggap seperti boleh, wajib, bahkan yang wajib dianggap menjadi itu mah ada hal mubah atau itu mah ada naon sedang sholat. Naudzubillah dari kalam-kalam seperti itu. Mudah-mudahan kita Allah jaga dari perkara-perkara seperti itu, dan Allah senantiasa membimbing kita kepada al-hidayah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah
Kita lanjutkan besok di kaidah ke-24 hari Ahad. Besok waktunya berlibur, waktunya waktu dengan keluarga Bapak Ibu. Maka santrinya besok dengan usadaannya hari Ahad kita jumpa lagi, berarti hari Senin insyaallah dengan kaidah ke-24, kaidah yang berbunyi ma'aujiba a'dhamal amrain bi khususi la yujibu awwaluma bi umumi. So kita tutup, alhamdulillah kita bacakan alhamdulillah terlebih dahulu karena dalam waktu satu atau hari ini terakhir, terutama kalau tidak salah ya 2 hari belakang ya, alhamdulillah resmi negara tetangga kita, negara Palestina itu sudah, atau Gaza khususnya, itu sudah berhenti perang gencatan senjata. Pertemuannya di Mesir, di Sharm el-Sheikh, di salah satu kota di Mesir, mediasi Mesir oleh negara seperti Mesir, juga dihadiri oleh negara terkait, pimpinan dari lembaga-lembaga terkait atau negara terkait, sudah resmi damai dan atau sudah resmi gencatan senjata, maka sudah tidak ada lagi genosida di Palestina atau di Gaza. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemenangan bagi kita umat Islam, kemenangan juga bagi manusia secara umum. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak akan ada lagi begitu ya, alhamdulillah. Dan kembali bisa terjadi Bapak Ibu santri-santri ya, kita sangat meyakini dan ini sering sekali dilakukan terutama oleh ulama Al-Azhar ketika ada satu perkara 3, 4, 5 hal di dunia ini yang berhubungan dengan umum umat, berhubungan dengan keresahan umat. Ulama di Mesir khususnya itu selalu membaca Sahih Bukhari atau membaca ilmu. Kita niatkan juga di awal majlis bacaan kita ini juga untuk mudah-mudahan bacaan dars atau ngaji kita ini kita niatkan semoga Allah jaga kawan-kawan kita, keluarga kita dimanapun berada. Bibarokati hadis. Karena ketahuilah apa yang kita kerjakan. Kita duduk dimanapun dengan keadaan online seperti ini, malaikat menghampiri dan malaikat meliputi kita semua. Dan doakan, aminkan apa yang kita ucapkan. Maka semoga Allah mudahkan dari setiap perbuatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi akhir wa sallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.